Salam Pancasila. Kenapa Indonesia sudah merdeka 80 tahun lebih, tetapi masih banyak rakyat yang menderita dan rakyat yang sengsara? Semakin banyak orang kaya, tiba-tiba kaya, dan semakin banyak orang jatuh miskin. Ya. Dan terbuka saja, rata-rata yang kaya itu non pribumi. Yang pribumi semakin sengsara, semakin miskin. Ini saya kasih penjelasan yang mudah dipahami dengan bahasa rakyat supaya rakyat paham. Jadi ada istilah asing yaitu state capture corruption. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi negara ada di dalam kendali para penguasa modal, konglomerat, bahasanya begitu. Bagaimana skemanya? Jadi para penguasa modal ini bekerja sama atau kong kali kong atau siasat dengan pemerintah untuk membuat undang-undang dan aturan yang menguntungkan mereka. Ya. Siapa pemerintah itu? Ya pemerintah itu ya kepala daerah, kepala negara, dan wakil rakyat, yaitu DPR. Karena kan undang-undang dan aturan itu yang membuat mereka. Yang mengusulkan pemerintah, yang mengesahkan DPR. Nah, setelah undang-undang jadi, itu akan banyak menguntungkan penguasa modal tadi. Lalu penguasa modal tadi membagi hasilnya kepada pemerintah dan DPR. Begitu bahasa sederhananya. Ya, pantesan negara ini ekonominya jalan, tapi yang kaya mereka. Ya. Penguasa modal dan kepala daerah sampai kepala desa dan anggota DPR itu yang semakin kaya. Nah, kita rakyat ini ya semakin menderita gitu ya, karena memang aturan-aturan yang dibuat untuk usaha-usaha rakyat ini ya memang remah-remah lah ya, receh-receh gitu. Nah, kemudian kita rakyat harus berani meminta pertanggungjawaban negara. Ya, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilik kekayaan alam di Indonesia ini adalah rakyat dan negara hanya mengelola saja. Harus ingat itu. Maka wajib kita tanyakan. Ya. Misalnya pendapatan negara didapatkan dari pajak. Ya, jadi para pebisnis, para pengusaha itu bebas berbisnis dan berusaha. Tetapi apakah pajak mereka terbayar? Beranikah negara membuka itu? Berapa penghasilan Aguan? Berapa penghasilan Baba Alun? Berapa penghasilan keluarga Hartono dan lain-lain? Ya. Dan apakah mereka membayar pajak? Nah, ya. Karena ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh penguasa modal, maka seharusnya pajak akan besar didapat dari mereka. Ya. Rakyat itu menguasai sedikit atau kecil ya ekonomi di Indonesia. Ya, paling jual cilok, jual bakso, jual sepatu, jual baju. Ya, itu pun ketika diumumkan pajak dari rakyat itu 1 tahun itu 1045 triliun. Ya, padahal bidang usahanya kecil. Bagaimana dengan para penguasa modal tadi atau konglomerat? Ya, anggaplah 3 kali lipatnya, ya berarti 3000 triliun. Otomatis pendapatan pajak itu ditambahkan saja 4000 triliun lebih. Nah, kalau betul seperti itu, tentunya Indonesia ini tidak defisit atau tidak kekurangan anggaran APBN. Ya, jadi logika kecilnya Indonesia sebetulnya tidak perlu utang ke negara lain. Ya, karena saat ini dan kemarin-kemarin anggaran
belanja dan pendapatan negara itu hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun lah. Ya, belum pernah sampai 4.000 triliun. Paling 3.500 triliun. Nah, kalau pendapatan pajak tadi 4.000 triliun lebih, harusnya Indonesia ini surplus atau punya lebih uang. Kenapa sekarang ini justru minus? Minus banyak lagi triliunan. Sehingga utang negara bertambah terus. Nah, ini logika kecil. Ya. Nah, kemudian kita seharusnya mengharapkan kepada para penguasa ini juga tidak terlalu serakah. Ya, padahal rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang mau menerima apa adanya. Misalnya, ya, hari ini bisa makan aja sudah alhamdulillah, udah syukur. Ya, tidak terlalu muluk-muluk rakyat Indonesia itu. Ya, cukup sandang pangan papan tercukupi. Ya. Negara damai. Asli. Ini sangat keterlaluan, mereka rakus. Ya, sampai-sampai pajak rakyat yang 1.000 triliun tadi pun dikorupsi. Coba dikembalikan kepada rakyat. Ya, lumayan kan rakyat itu bisa hidup dengan nyaman, aman. Cukup itu. Rakyat Indonesia itu tidak ingin kaya. Tidak ingin kaya raya. Wah, punya rumah sampai 10, punya mobil Lamborghini. Nah, ini itu. Ya, tidak. Ya, ini yang harus dipahami oleh pemerintah saat ini. Nah, perubahan-perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh presiden saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan ketua DPR serta ketua MPR. Kalau mereka ini pro rakyat, tentunya sistem ekonomi tadi akan banyak dirubah. Tinggal apa sih? Mengingatkan kepada penguasa modal agar tidak serakah atau rakus. Ya, karena apa? Kalau sampai mereka rakus, mereka serakah, lalu pemerintah dan DPR lupa diri, maka kesengsaraan rakyat akan terjadi. Karena rakyat dilupakan. Dan ingat, pemilik negeri ini adalah rakyat. Rakyat bisa marah. Ya. Mari kita marah. Peci merah Sang Pancasila, IQ tinggi, merdeka.